Baik, karena sudah jam 6 lebih, kita akan mulai sekolah minggu ini. Baik. Ini untuk doa pembuka ya. Nanti kalian juga pelajari cara-cara untuk doa pembukanya. Nanti lain kali Kak Yona akan tunjuk salah satu dari kalian Ya. doa pembuka supaya bisa ya. Itu ya. Oke. Kita mulai. Sekarang aja nggak apa-apa. Ya. Itu. Ya. Ya Sama udah. aja kan. Karena kemarin Kak Yona. Ya. Ya coba Kesia yuk. Angelina. Angelina. Yang Mulai. dibaca yang U ya. Nanti untuk P ini presbiter atau romonya. Oke. Dibaca. Ya Bapak Presiden sampaikanlah berkat. Berkata kita sekarang selalu semuanya sekelabat. Dari sekolah penghibur dan kebenaran yang di segala tempat serta yang memenuhi segala sesuatu. Kata simpanan segala yang baik serta sang pemberi hidup. Datanglah dan tinggallah dalam kami serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan. Dan selamatkanlah jiwa kami ya yang maha baik. Amin. Ya, mari kita mulai untuk sekolah minggunya. Oke, kidungannya sudah ganti ya, karena Natal sudah lewat. Kita kembali lagi ke kidungan Aksion Estin atau Sungguh Patut dan Benar. Ini Kak Yona kasih dalam dua bentuk, yaitu dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Yunaninya yang hijau itu adalah cara bacanya, sudah Kak Yona terjemahkan dalam cara bahasanya, cara bacanya, bukan terjemahan literalnya. Lagunya gini, kalau dalam bahasa Yunani. Actiones tinos salitos, makarisin setin theotokon. Tinai makariston ke panamomiton, ke mitera tu teu imon. Tintimio teranton kerubim, ke endoksoteran asikritos ton serafim. Tinna diapsoros teon lokon tekusan, tinondos teotokon, semegalinomen. Perlu diperhatikan dalam mengidung, dalam bahasa Yunani itu sering digabung-gabung ya. Kayak ini, estin ini kan aslinya estinnya di sini, estin tapi spasi os. Tapi nanti dalam mengidungkannya estinos, salitos gitu, seperti digabung gitu. Hidungannya biasanya ada beberapa bagian yang digabung-gabung gitu. Jadi dilanjutkan bukan spasi berhenti gitu. Sekali lagi Kak Yona lakukan dalam bahasa Yunani tapi lebih cepat. Actiones tinos salitos, makarisin setin theotokon, tinai makariston ke panamomiton, ke mitera tu teu imon, tintimio teranton kerubim, ke endoksoteran asikritos ton serafim, tinna diapsoros teon lokon tekusan, tinondos teotokon, semegalinomen. Versi Sungguh Patut dan Benarnya pun ada dua, bahasa Indonesianya. Ada yang ikut irama Yunani ini, ada yang ikut irama dalam liturgi.
tidak masalah. Oke, kita akan coba dulu dalam irama liturgia. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubim, tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, yang tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau ku junjung tinggi. Ya, itu kalau misalkan ikut irama dalam liturgi. Kalau misalkan ikut irama Yunaninya, jadinya gini. Sebentar ya. Acción estin. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim, yang tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau ku junjung tinggi. Ya, mungkin ini nanti bisa dipelajari untuk yang selanjutnya. Dalam mungkin 1 bulan ke depan atau mungkin 1,5 bulan ke depan kita akan pelajari kidung ini. Baru nanti kita ganti kidung yang lain supaya kalian bisa juga nanti dalam menghitung pelan-pelan ya. Misalkan sekolah minggu seperti ini, kalian nggak usah nyalakan mic supaya tidak terjadi benturan suara ya, supaya nggak ribet gitu suaranya. Tapi kalian bisa coba nyanyi di sana, gitu. Karena mengidung itu kalau nggak pernah dikidungkan ya nggak akan bisa-bisa loh. Kalau cuma dibayangin aja susah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Evaluasi untuk yang minggu lalu. Yang nomor 1, mengapa ikon disebut sebagai jendela surga? Yang A, karena menunjukkan sekilas kepada kita apa yang akan kita alami kelak dalam kekekalan. Yang B, karena Tuhan melihat umatnya melalui ikon. Yang C, karena melalui ikon kita dapat merasakan keluar dan masuk ke surga. D, karena ikon dapat memberikan kesejukan angin surgawi kepada kita. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, yang A. Christian kemana ya? Angelin. Di-unmute dulu. Tidur. Lagi sakit, iya. Oh, lagi sakit. Dia. Iya. Nanti mungkin bisa didoakan di akhir ya, sama Romo nanti. Ya. Sejak kapankah ikon digunakan dalam peribadatan? A. Sejak Tuhan Yesus Kristus menciptakan ikon Mandilion. B. Sejak Santo Lukas membuat ikon Sang Theotokos dan Kristus. C. Sejak Perjanjian Lama, yakni dari gambar kerub di tirai bait Allah Yahudi. D. Sejak Perjanjian Baru, yakni sebagaimana termuat dalam katakombe-katakombe. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ya, betul. Yang C. Kita lanjutkan. Nomor 3. Bagaimana pandangan Gereja Ortodok Timur tentang adanya kain kafan Turin dan ikon pada kerudung Veronica? A. Keduanya adalah asli dan diterima secara Katolik, maksudnya secara gereja Katolik seperti yang Kak Yona jelaskan di bab pertama itu ya, bukan Katolik Roma ya. Yang B, keduanya adalah palsu dan ditolak secara Katolik, secara semesta.
Yang C belum menempatkan posisi namun bersikap negatif. Yang D belum menempatkan posisi namun bersikap positif. Jawaban yang paling tepat adalah D. ya, D. Kita memang belum menempatkan karena belum ada penelitiannya. Sebetulnya ada penelitiannya dulu sempat untuk yang kain kafan Turin, tapi sayangnya nggak tahu kenapa ini kayak modulnya yang buat penelitian tuh hilang. Jadi nggak tahu kemana, hilang. Gereja Rusia dulu yang meneliti. Sudah diteliti tapi hilang. Jadi akhirnya kita posisinya masih belum begitu tahu. Jadi kita belum menempatkan posisi tapi bersikap positif. Yang keempat, bagaimana sikap Gereja Ortodok Timur kepada ikon secara tepat? A. Ikonolatria, ikon-ikon suci haruslah disembah. B. Ikonodulia, ikon-ikon suci haruslah dihormati secara mendalam. C. Ikonoklasme, ikon-ikon yang ada harus dimusnahkan. D. Berhala dan harus disingkirkan. Jawaban yang paling tepat adalah B. B. Ya, ikonodulia. Jadi ikon-ikon suci itu harus dihormati, bukan disembah. Kalau penyembahan kita harus kepada Allah langsung ya. Terus gimana Kak? Misalnya apakah kita bisa melakukan ikonodulia sekaligus kita melakukan latria kepada Allah secara bersama-sama? Bisa. Ya. Karena hati itu tidak dibatasi oleh satu hal, ya. Jadi hati itu sifatnya lebih luas dan tidak dibatasi oleh kalau kamu menyembah berarti ya menyembah tok gitu, nggak bisa menghormati. Gitu enggak. Hati itu bisa luas sekali, dalam sekali karena hati ini bersifat rohani. Itu ya. Jadi bisa ketika kita melakukan dulia kepada ikon-ikon, tetapi kita latria kepada Allah secara langsung. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Mengenal bahasa Yunani. Tidak Kak Yona terjemahkan kali ini. Ini yang paling depan, ini apa? Apa dan apa? E. Dan N. N. Iya, berarti bacanya N. N. Ini Alpha. A, oke. Ini Rho. Rho itu berarti R ya? R. Oke, ini Apa ya? Aku ingatnya yang di Rusia ya. Kak Yona malah nggak bisa Rusia. Kamu yang ngajarin Kak Yona aja kalau Rusia. Ini KH. KH. Nah, sama-sama berarti. Oke. Sama. Ini I, kalau nggak salah ya. oke. E, tapi bacanya I. Ya, kalau diterjemahkan E-nya ada ininya. Ada apa? Ada atasnya gini. Bacanya I nanti. Jadi untuk kata kedua ini kalau dibaca adalah A, R, terus KH, I. Berarti archi. Archi ya. Archi. Ini O. Kalau O-nya sendirian seperti ini, nanti bacanya Hu. Ini bacanya Hu. Oke. Ini Lambda. berarti L. Ini O. Ini Gamma. G. berarti G. Ini O. Ini S. Berarti ini bacanya Logos. Oke. Berarti secara keseluruhan bacanya adalah enarchi-hologos. Enarchi-hologos. N itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada. Archi itu bisa diterjemahkan sebagai yang utama bisa, yang pertama bisa. Ya.
Makanya ada julukan Archimandrit. Archimandrit berarti dia yang pertama, maksudnya yang senior, yang utama. Ho ini kayak kalau di bahasa Inggris kayak the. Jadi kata yang menunjukkan sesuatu itu sudah pasti gitu. Kemudian logos ini sabda atau firman. Jadi terjemahnya enarchi, hologos ini adalah pada mulanya adalah firman. Pada Yohanes 1 ayat 1. Ya. Nah, di sini dia archinya diterjemahkan sebagai mulanya. Boleh. Archi itu bisa pada mulanya, utamanya, yang pertama gitu, pertamanya kayak gitu ya. Jadi menunjukkan dia yang semula itu apa atau yang dituakan itu apa gitu. Oke, kita coba pengucapannya yuk satu-satu. Efraim dulu secara utuh pengucapan dan artinya. Enarchi hologos. Pada Artinya? mulanya adalah firman. Oke, Yose. Pada mulanya adalah firman. Enarchi hologos. Ya, artinya Artinya pada, N itu pada mulanya. Iya. Logos itu firman. Adalah Mulanya firman. Iya, boleh. Mulanya adalah firman. Iya. Angeline? Lagi tidak di tempat mungkin. Oke, mungkin lagi ke belakang. Ya, kita lanjutkan aja kalau gitu. Enarchi hologos. Pada mulanya adalah firman. Terdapat di Yohanes 1 ayat 1. Tapi ini belum keseluruhan ayat ya. Masih Kak Yona ambil mungkin yang ayat 1a. Oke, kita lanjutkan materinya. Apakah semua ikon dapat kita gunakan dalam sembahyang? Jawabannya, dalam Gereja Ortodok Timur, suatu ikon dikatakan sebagai layak digunakan jika tergolong dalam ikon kanonik. Disebut sebagai kanonik, arti dari kanonik itu adalah sesuai aturan kanon atau hukum. Karena ada batasan-batasan teologis dalam pembuatan ikon. Jadi nanti garis-garisnya, bentuknya, warnanya, itu semua ada aturannya, nggak boleh menggambar bebas, mengarang bebas gitu ya. Bagaimana perkembangan ikon dari abad ke abad? Ini mungkin melanjutkan dari pertanyaan kemarin tentang ikon realistik yang ada di Rusia. Pada mulanya ikon itu dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana karena keterbatasan bahan baku dan pada waktu itu belum banyak bermunculan ajaran heterodok sehingga titik berat teologis kurang ditekankan. Ya, seperti yang kemarin kita lihat pada ikon-ikon yang benar-benar kuno itu cuma item-item gitu doang. Terus kemudian cuma warnanya warna yang simple, merah, biru, hitam gitu doang. Namun seiring dengan banyaknya ajaran heterodok ini berarti yang tidak ortodoks ya, yang muncul, maka pada era Bizantium, gereja mulai menetapkan aturan-aturan dalam pembuatan ikon sebagai salah satu pagar pembatas dalam ajaran gereja yang ortodoks. Pada abad ke-17, gereja ortodok Rusia mulai mengadopsi teknik ikon realistik seperti yang berkembang di barat. Tentunya ini ya ada pengaruh dari gereja barat yang ada di Rusia ya. Penggunaan ikon realistik ini pada kenyataannya tidak ditolak oleh gereja secara Katolik asalkan sesuai dengan kanon. Jadi nggak masalah. Menggunakan ikon realistik seperti yang di Rusia tidak masalah, asalkan sesuai dengan kanon Gereja Ortodok Timur. Pembuatannya, warnanya, dan sebagainya. Gitu ya. Kita akan lanjutkan. Mana ikon yang kanonik? Oke. Nah, ini. Ini kira-kira kanonik atau tidak? Jelas ini ya.
Jelas. Jelas Enggak. tidak, ya. Nanti nyembah alien. Gini. Oke, ikon kedua. Ini kanonik? Wow. Tidak, ini anime ya. Ini gambar anime. Ini nggak kanonik. Wibu. Ya, ini wibu. Wibu. Ya, jangan pakai ini. Ini, ayo. Kanonik apa tidak? Kanonik. Ini adalah ikon gereja Oriental. Oriental. Iya, ikon gereja Oriental khususnya Koptik. Koptik ikonnya modelnya seperti ini, seperti kartun gitu, tapi ya cibi-cibi gitulah. Nah, kalau gereja Ortodok Timur kita tidak disarankan menggunakan ikon ini. Kenapa? Karena kita belum dalam satu cawan dengan gereja Oriental, di mana kita belum tahu pasti ajaran dan makna teologis yang terkandung dalam ikon-ikon mereka. Gitu. Jadi kita nggak tahu kan, maknanya kan beda. Dengan kita itu cara mereka memaknakan itu beda. Warna-warnanya mungkin, simbol-simbol di dalamnya kita nggak tahu gitu. Karena belum ada kesatuan cawan, maka sebaiknya kita menghindari menggunakan ikon-ikon Oriental. Gitu. Sampai nanti gereja memutuskan, oh iya sudah benar, sudah ternyata sama, misalkan gitu ya. Oke, bersatu, sudah bersatu baru boleh. Gitu. Nanti gereja akan menetapkan itu. Oke, next. Ini. Kanonik atau tidak? Ini kelihatannya ikonnya gereja Roma, nggak salah ya? Nah, Ngerti aku. ini kok sudah running out time. Nanti kalau misalkan waktunya udah habis, Kak Yona buat lagi ya Zoom-nya ya. Soalnya ini udah diperingati running out time. Oke, ini Masih 9 enggak menit, kanonik. Kenapa kok tidak kanonik? Jelas-jelas di sini inskripsinya adalah Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot, terus kemudian ada halonya. Halo itu lingkaran kekudusan. Berarti di sini menyatakan Yudas Iskariot itu kudus gitu, suci. Enggak. Oh. Nah, itu tidak kanonik ini. Ini kanonik atau tidak? Kanonik. Ya, ini kanonik. Ini ikon Gereja Ortodok Timur. Ini Seperti ikon Katolik. Seperti ikon Katolik. kenapa? Karena ada gambar hati. Ada hatinya. Ya, betul. Ini hati kudus Yesus ya, ajaran di dalam Katolik Roma ya. Gereja Ortodok Timur tidak mengenal ajaran ini, berarti ini tidak kanonik dalam ajaran Gereja Ortodok Timur. Ini? Kanonik. Ya, ini kanonik. Ini? Enggak kanonik. Kenapa? Karena ada Yusuf, Santo Yusuf. Kenapa kalau ada Santo Yusuf? Wah, aku nggak ngerti, pokoknya Yesus- pernah baca gitu. Yusufnya muda. Seharusnya Yusufnya usianya lanjut. Enggak, bukan. Karena ini bersandingan seperti ini, itu Ya. biasanya melambangkan ada, kalau keluarga ya, kalau keluarga itu ada hubungan badan gitu. Padahal Kristus itu kan enggak, terus mereka kan enggak melakukan hubungan badan. Gitu ya. Oke. Makanya dalam ikon keluarga kudus itu biasanya Santa Ana, Santo Yoakim, sama Sang Theotokos. Nah, itu boleh pepet-pepetan gitu kepalanya. Ini. Oke, ini Kanonik. kanonik. Ini ikon realistik dari Rusia. Ini Non kanonik. kenapa? Itu kan kanonik. Ya, hati kudus Kayak itu ada ya. hati kudus ya sini juga. Oke. Kita nggak punya ajaran itu, berarti ini tidak kanonik menurut ajaran Gereja Ortodok Timur. Oke, kita lanjutkan. Apakah Gereja Ortodok Timur boleh menggunakan patung? Nah, ini ada pendapat dari Profesor Sergios
Verkovsky, seorang profesor dogmatika konservatif di Seminari Saint Vladimir, menyatakan bahwa siapapun yang menyatakan bahwa penggunaan patung sebagai hal yang tidak ortodok atau dalam cara yang lain lebih rendah secara kanonik daripada lukisan adalah bentuk kebidatan. Ya, ini profesor dogmatika yang cukup konservatif di Seminari Saint Vladimir, Rusia. Sekarang udah nggak ada sih, sudah wafat kayaknya. Jadi penggunaan patung dalam gereja ortodok timur itu ada, tapi sangat jarang. Ini contohnya ya. Oke, ini bukan gereja Katolik Timur, tapi gereja ortodok timur. Ini di Rusia. Dan ini ketika Patriark Kiril mengkonsekrasi patung atau Santa Olga kalau nggak salah. Tuh. Terus jadi mengapa sangat jarang didapati patung dalam gereja ortodok timur? Kendati patung memang diakui kanonik sebagai objek venerasi atau penghormatan yang mendalam, yang tidak lebih rendah dari ikon, namun ikon memiliki beberapa kelebihan dibandingkan patung. Antara lain, yang pertama, ikon memiliki nilai teologis yang lebih kaya. Jadi warna-warnanya, kemudian garisnya. Karena ikon itu dia lebih mencerminkan keadaan kita nanti di sorga, atau keadaan jana suci itu ketika di sorga, bukan keadaan ketika jana suci itu di bumi. Sedangkan patung itu lebih ke arah seni atau keadaan yang sebenarnya ketika seorang jana suci itu ada di bumi. Gitu. Jadi presisi, hidungnya presisi, kemudian mulutnya presisi, gitu ya. Kalau di dalam ortodok biasanya mulutnya kecil, itu melambangkan hesikasme atau quietness atau keheningan gitu ya. Terus matanya biasanya lebih besar. Itu menunjukkan seperti banyak tahu gitu, banyak mengetahui. Kemudian yang kedua tentu biayanya lebih murah. Kalau kita buat patung lengkap dengan ukuran yang sama ya, dengan ikon, pasti lebih murah kalau kita membuat ikon. Gitu. Selain udah lebih kaya teologisnya, ternyata lebih murah. Kemudian yang ketiga, memerlukan tempat yang relatif lebih ringkas. Jadi ikon itu ya tempatnya cuma sekedar ikon itu aja, nggak perlu ribet-ribet tempatnya gede-gede gitu ya. Jadi dia lebih hemat tempat. Jadi kayak misalkan ini, ikon ini kan samping-sampingnya bisa jadi ikon ya, bisa jadi ikon banyak. Tetapi kalau misalkan dia jadi patung, dia butuh space lebih banyak. Gitu. Oke, kita lanjutkan untuk teologi ikonnya. Ini adalah gambar dari ikon Kristus Sang Pantokrator. Nah, kita akan bahas arti-artinya. Warna emas pada latar belakangnya ini, dan pada klavus itu ini. Ini ya, yang seperti rumbai warna kuning ini. Itu menunjukkan kekekalan. Atau pada kasus tertentu itu divinity itu keilahian. Terus ada lingkaran kesucian ini, halo. Yang namanya halo ini. Lingkarannya ini namanya halo. Khusus untuk Tuhan Yesus nanti ada kayak bentuk salibnya gini. Khusus untuk Tuhan Yesus. Untuk santo-santa yang lain nggak ada, cuma bulat aja. Tuh. Kemudian ini berdasarkan kanon ikonografi Rusia ya. Warna merah pada baju Kristus itu menunjukkan kodrat insani, karena warna merah itu kalau di dalam tradisi Rusia itu lebih ke martir atau darah. Darah itu berarti menunjukkan insani atau kodrat manusia. Sedangkan warna biru di sini menunjukkan kodrat ilahi, karena biru itu menunjukkan warna langit. Ya. Jadi ini dalam tradisi Rusia. Tetapi dalam tradisi Greek atau dalam tradisi Yunani itu agak kebalikan. Warna merah itu justru yang ilahi, kemudian warna biru itu justru yang insani.
Ya, jadi tergantung kamu mau membaca ikon itu dari kanon yang mana gitu. Kalau Kak Yona sih lebih suka yang Rusia karena ngingetnya lebih gampang gitu. Karena merah itu seperti darah gitu kan, lebih pada manusiawi, kemudian biru itu seperti langit gitu. Jadi itu yang ilahi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kamu mau pakai yang penerjemahan dalam bentuk Greek atau Bizantium pun nggak masalah. Kalau dalam Rusia ini cuma menunjukkan 2 kodrat aja ya, 2 kodrat, terus kemudian ini manusianya itu diangkat dalam kekekalan karena klavusnya di sini kekekalan, ya. Kemanusiaan Kristus itu diangkat kepada kekekalan, gitu. Kalau di dalam tradisi Bizantium itu pembacaannya seperti ini. Jadi Kristus itu adalah ilahi karena ini merah. Kalau Bizantium ya, Bizantium kan kebalikan. Kristus itu ilahi yang dibalut oleh manusiawi. Tuh, jadi birunya ini manusiawi kalau dalam Bizantium. Itu ya. Jadi pengertiannya agak beda. Tapi intinya tetap sama, yaitu merujuk pada 2 kodrat Kristus, kodrat ilahi dan kodrat insani. Kita lanjutkan inskripsi huruf ICXC di sini. ICXC. Ini artinya Yesus Kristus disingkat ya. Yesus Kristus. Jadi singkatannya ICXC. Di sini mungkin kalian bertanya-tanya, loh Kak Yona, kok C Kak? Kan Yesus S belakangnya, Kristus S belakangnya. Kok di sini pakai C? Inskripsi yang kuno. Jadi ini kalau modern itu sigma. Sigma ini S. Ini S besar. Ini S besar. Itu kalau yang kuno, inskripsinya memang dibuat seperti ini. Jadi ini sigma juga. Tapi orang kuno nulisnya kayak gini. Ya. Terus perlu Kak Yona ingatkan, untuk sigma ini ada 2 penulisannya huruf kecilnya, yaitu seperti ini. Ini ada sedikit gitu. Terus kemudian seperti ini. Nah, untuk yang ini itu digunakan di tengah-tengah kalimat S-nya. Kalau di akhir kalimat, kalian pakai S-nya yang ini. Jadi kalian nggak akan mungkin menemukan S di akhir kalimat dengan bentuk seperti ini. Nggak ada. Ini di tengah-tengah atau di depan. Kalau di akhir, pakainya kayak gini. Berubah wujud. Ya, tapi sama. Itu adalah sigma. Iya, tadi kok cepet ya? Kok setengah jam udah mati? Kadang lama, kadang cepet. Oke, terus kemudian di halonya ini ada inskripsi Yunani lagi, O. Kemudian ada ini omega, dan ada N di sini. Harusnya kayak gini, kalau besar semua ya. O-nya O besar, terus omega kalau besar itu seperti ini, terus N-nya seperti ini. Ini agak berubah-ubah sih. Ini huruf kecil, yang di sini N-nya huruf besar. Kalau huruf kecil semua harusnya kayak gini. Gini. Ini N-nya bentuknya kayak V gini harusnya. Oke. Ini adalah, kalau diterjemahkan, itu singkatan dari Ho-on. Karena ini O itu, kalau berdiri sendiri kan tadi bacanya Ho. Terus ini O-N. Ho-on. Ini berhubung dengan Keluaran 3 ayat 14. Coba Yose bantu baca Keluaran 3 ayat 14, kitab kedua dari yang paling depan setelah Kejadian. Jangan lupa di-unmute ya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Ya,
Di sini aku adalah aku dalam bahasa Yunani-nya adalah ehyeh, asher ehyeh. Ini kalau di dalam bahasa Greek atau Septuaginta itu tertulisnya ego eimi hoon. Jadi ada kata-kata hoon itu. Ego eimi. Ego itu aku. Eimi adalah hoon, yang sudah ada atau yang telah ada harusnya. Nah, ini disematkan, ditujukan di dalam Keluaran ini merujuk kepada Allah ya. Berarti di sini ini menyatakan keilahian Kristus. Berarti Kristus itu adalah Allah yang sama yang ada di Perjanjian Lama. Bukan berarti Allah di dalam Perjanjian Lama itu berbeda dengan Allah yang ada di Perjanjian Baru. Karena ada sekte yang mengajarkan seperti itu. Ada Allah di Perjanjian Lama, kemudian ada juga Allah di Perjanjian Baru pada waktu itu. Nah, ini digunakan untuk menyambungkan bahwa Kristus ini adalah Allah yang sama dengan Allah yang ada di Perjanjian Lama yang menyatakan ego eimi hoon atau ehyeh asher ehyeh dalam bahasa Ibrani. Itu ya. Oke, tangan kanan Kristus di sini merupakan posisi memberkati ya. Ini posisi memberkati. Kemudian sekaligus posisi orator. Orator itu orang yang akan berkhotbah. Jadi dia posisi orator itu dia menunjukkan agar kita memperhatikan dia. Itu. Kemudian tangan kiri Kristus di sini membawa Injil dengan kutipan biasanya kalau nggak dari Yohanes 8 ayat 12, kalau nggak gitu dari Matius 11 ayat 28. Efraim coba baca yang Yohanes 8 ayat 12. Kemudian Angelin untuk Matius 11 ayat 28. Yohanes 8 ayat berapa, Kak? Ini 12. Ada di slide. Oh, di situ. 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Iya. Ini dari sejarahnya dulu ya. Dari sejarahnya mengapa ayat ini digunakan, itu karena dulu orang-orang itu beribadahnya dalam katakombe yang gelap. Jadi Kristus itu di dalam ikonnya memang disematkan kata-kata ini untuk memberikan harapan kepada mereka, untuk mereka datang kepada Kristus. Gitu. Ayat ini biasanya sering dipakai di ikon-ikon yang Greek, nuansanya Bizantium. Sering dikutipnya ini. Angelin, Keisha, Matius 11 ayat 28. Ketemu? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kalau yang di Matius 11 ayat 28 ini lebih sering digunakan di ikon-ikon Rusia. Jadi ini, variasi ayatnya kalau enggak yang ini, itu dalam ikon-ikon Greek, kalau yang ini dalam ikon-ikon Rusia. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ikon Theotokos. Warna merah dan biru pada jubah Theotokos ini menunjukkan ia yang adalah manusia telah mengandung yang ilahi. Jadi kalau berdasarkan kanon Rusia tadi, ia yang adalah manusia itu yang merah ini ya. Ini menunjukkan kemanusiaannya. Kemudian dalamnya ini kan biru nih ya. Dalamnya itu kan biru. Nah, di dalamnya ini menunjukkan keilahian. Maksudnya gimana? Jadi manusia itu sudah mengandung yang ilahi, yaitu sabda Allah itu. Tuh, makanya ada biru. Itu di dalam itu mengartikan bahwa dia pernah mengandung yang ilahi itu. Ya. Tetapi kalau di dalam pengertian kanon Bizantium itu artinya ya simple, karena biru itu manusiawi, ya dia adalah seorang manusia yang diselubungi atau telah dinaungi oleh yang ilahi. Ya, ketika Roh Kudus itu turun ke Sang Theotokos itu.
gitu ya. Itu pengertiannya kalau memakai kanon Rusia dan kanon Yunani. Kemudian enskripsinya di sini ada enskripsi MP, tapi ini bukan P seperti P kita ya, tapi ini rho tapi besar. Jadi ini kalau diterjemahkan MR. Kemudian theta dan Y di sini kalau diterjemahkan U, ya lebih ke U, upsilon. Nah artinya ini kalau di kepanjangannya adalah meter teu, tulisannya meter teu, gitu ya. Meter tapi belakangnya yang E-nya belakang itu pakai E yang dibaca I itu, yang gini itu. Maka bacanya meter teu, artinya adalah Bunda Allah, ya, bukan Theotokos, tapi di sini memang terjemahnya Bunda Allah, teu itu Allah. Inskripsi pada sebelah kanan pundak Sang Theotokos di sini, ini adalah Hodigitria, yang artinya penunjuk arah kepada Sang Kristus, Sang Juru Selamat itu. Seperti ditunjukkan pada gestur tangannya ini. Tangannya menunjuk kepada Sang Kristus. Berarti fokus kita, maksudnya Sang Theotokos itu mengarahkan agar fokus kita itu kepada Sang Kristus. Gitu. Kemudian bintang, ada bintang pada jubah Sang Theotokos di sini, 1, 2, dan 3 di sini. Ini menunjukkan keperawanannya. Jadi teologi Ortodok Timur itu mengakui bahwa Sang Theotokos ini tetap perawan, baik sebelum melahirkan Sang Kristus, saat melahirkan Sang Kristus, dan setelah melahirkan Sang Kristus. Gitu ya. Loh kok bisa gitu Kak Yona, gimana? Kalau orang setelah melahirkan ya kan intinya tidak perawan gitu. Ya sama dengan Kristus ketika dia menemui murid-muridnya setelah kebangkitannya, itu bisa dia masuk ke dalam ruangan tertutup tanpa membuka pintunya, tanpa membongkar dindingnya. Jadi langsung secara mujizat masuk ke dalam ruangan itu menemui murid-murid. Sama juga dengan kelahirannya. Kelahirannya di sini dia tidak merusak keperawanan Sang Theotokos, tetapi secara mujizat itu dilahirkan, gitu ya. Jadi Kristus itu datang bukan mencari kerusakan pada manusia, bukan menambahkan kerusakan, tapi justru memulihkan apa yang rusak. Itulah mujizatnya. Oke, dari sini kita masuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang mungkin mau ditanyakan? Itu Kak Yona yang di apa? Iya. Gambar Theotokos yang di sebelah kanan itu kok tangannya nggak ngarah ke bayi Yesus? Di sebelah kanan, yang mana? Ya yang foto ini. Yang foto di gereja ini. Foto di gereja. Ikon maksudnya. Kan ada fotonya nggak sih? Oh ini, maksudnya yang di kanan ini ya? Iya. Ini. Iya. Ya, pengertiannya pasti beda. Ini lagi kita bahas yang ini ya. Jadi ikon Theotokos itu nggak cuma ini aja. Macam-macam ya. Ada banyak-banyak jenisnya. Ini kalau ini kan dari kejauhan ya, Kak Yona nggak terlalu kelihatan. Untuk inskripsi-inskripsinya juga. Kemungkinan ini pose berdoa ini. Kalau seperti ini biasanya ini pose berdoa. Jadi lebih ke teologinya, lebih ke syafaat. Bahwa dia adalah seorang pensyafaat gitu. Nanti juga banyak ikon-ikon itu Sang Theotokos tidak selalu seperti ini. Terus kemudian beberapa orang mengatakan bahwa ikon Theotokos itu pasti sama Kristus. Enggak juga. Ada ikon yang sendirian. Meskipun jarang. Ya, tapi ada ikon yang sendirian, ada artinya juga nanti sendiri-sendiri gitu. Enggak bisa disamakan. Bahkan arti jubahnya pun tidak bisa disamakan kadang. Ya.
Nanti ada Theotokos yang full biru, gitu. Full biru. Jadi nggak merah gini. Itu nanti juga punya arti sendiri. Tapi nggak mungkin cukup kita bahas satu-satu di sini ya. Nanti kita bahas perlahan-lahan aja, karena ikon itu sangat banyak sekali. Gitu. Oke, ada lagi? Tanya, apakah kita bisa memakai ikon dari Gereja Ortodoks di Gereja Ortodoks Mesir atau yang dari tempat lain? Kalau seandainya ikon jana sucinya tidak ada yang dari Gereja Ortodoks Rusia. Dari Misalnya asalkan Mesir. Oke. Kita kan punya ini ya, yuridiksi banyak ya. Ada yuridiksi Konstantinopel, ada yuridiksi Alexandria, bukan yang Koptik ya, tapi yuridiksi yang lain gitu, maksudnya Antioquia dan yang macam-macam. Nah, sepanjang itu Gereja Ortodok Timur, saya rasa nggak masalah. Mau ngambil dari ikon yang dari Gereja Ortodok Timur untuk yuridiksi lain tidak masalah. Tetapi kalau itu sudah di luar Ortodok Timur, saya menyarankan tidak. Kenapa? Karena teologinya lain. Jangan-jangan nanti di situ ada teologi yang tidak sepadan atau selaras dengan teologinya Ortodok Timur gitu. Ya. Gitu. Nanti mungkin kalau ikonnya Santo siapa yang nggak ada? Mungkin bisa Kak Yona ikut bantuin, atau nanti kalau mau ikut bantuin, cariin. Ya, bertanya saja. Oh, tanya saja. Biasanya ada kok. Ada, cuma mungkin jarang gitu loh yang pakai. Jadi cuma sedikit tersedianya. Tapi kalau mau searching pelan-pelan ada biasanya. Mungkin ikon Theotokos yang nggak ada Yesusnya kayak gini ya? Ada yang kayak gini. Ya, mungkin salah satunya seperti itu. Bisa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini, halo. Ya, Romo. Mungkin kalian sebentar, Romo mau menyapa putrinya Romo Moses. Tolong Kak Yona. Ya. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Selamat malam. Kak. Iya. Nanti lihat di YouTube ya. Ya, ada rekamannya kok. Nah, ya selamat hadir. Lalu ini kalian tadi kan sering mendengar istilah kanon. Jadi tolong Kak Yona sampaikan kanon itu adalah itu aja. Ya, kanon itu hukum ya, atau batas-batas standar. Kalau dalam kata aslinya itu tongkat standar pengukuran. Jadi istilah hukum kanon itu ada macam-macam. Ada hukum kanon gereja, itu berarti berhubungan sama eklesiologi di dalam gereja. Apa yang harus gereja lakukan, tata laksana, episkop harusnya gimana, cara mentahbis episkop gimana, cara mentahbis presbiter atau diakon gimana, cara-cara yang lain, termasuk misalkan ada juga kanon misalkan seperti cara mengatasi kalau dalam kondisi pandemi seperti ini seperti apa, itu ada hukum kanonnya. Nah, di dalam ikon sendiri dia juga punya tersendiri yang disebut kanon, hukum kanon untuk ikonografi. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang membatasi. Kalau misalkan bikin ikon tuh nggak boleh sembarangan. Misalnya ini bajunya Theotokos diganti misalkan ganti apa ya, ungu gitu. Terus bajunya Tuhan Yesus diganti warna hitam gitu. Itu tidak diperbolehkan. Nanti menjadi ikon yang tidak kanonik seperti yang kita bahas tadi. Membeda-bedakan ikon yang mana yang ikon kanonik, yang mana yang ikon tidak kanonik. Seperti
itu tujuannya. Jadi supaya teologinya itu tidak menyimpang, karena ikon ini kan teologi sebetulnya, teologi tetapi dalam bentuk warna dan garis. Gitu. Jadi harus ada batasannya. Mungkin gitu Romo. Kalau Romo mau tambahkan mungkin boleh. Ya, seperti itulah. Jadi aturan-aturan itu bagian dari batas supaya jalan pemahaman kita ini searah, benar, sesuai dengan aturan gereja. Sehingga kalau aturan-aturan yang dibuat itu tidak sesuai dengan ukurannya, misalnya tentang ikon, ya tentu saja kita tidak menggunakan yang tidak sesuai dengan aturan ikon yang ada di dalam penulisan non dalam gereja ortodoks kita. Ya, itu. Oh ya, Kak Yona mau tambahkan untuk ini ya. Bintang ini kadang-kadang hanya ada dua ya, di sini dan di sini. Yang satunya itu ketutupan dengan Kristus. Itu kadang-kadang dibuat seperti itu karena menunjukkan bahwa ini loh pribadi yang kedua itu ya Kristus ini. Gitu. Jadi ini selain melambangkan keperawanan Sang Theotokos, dia juga melambangkan Tritunggal. Selain keperawanan Sang Theotokos juga melambangkan Tritunggal. Gitu. Ya. Oke. Jadi oke, silakan Romo. Ya. Untuk ini spontan Romo. Jadi minggu depan kalian berharap nanti Romo Kak Yona kirim gambar garis hitam putih tanpa warna. Kalian nanti bisa mewarnai. Atau kalian yang punya bakat menulis, menggambar ikon boleh kasih warna. Jadi nanti minggu depan boleh kalian tampilkan gambar itu. Jadi ada PR untuk. Ya. Satu lagi mungkin yang Kak Yona garis bawahi dari kata-kata Romo. Tadi Romo menyatakan ya, bagi kalian yang suka menulis ikon, loh, kok menulis Kak? Kan ikon itu digambar, dilukis, kok dikatakan ditulis? Karena itu tadi, ikon itu adalah teologi. Jadi di sini seperti kita menuliskan teologi itu ke dalam kanvas, ke dalam kayu, gitu loh. Jadi ada teologinya, bukan sekedar seni. Kalau sekedar seni kita bilangnya secara umum adalah melukis, menggambar. Gitu. Tapi lebih dalam, maknanya lebih dalam ketika kita bilang ini menulis ikon, gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kita menyatakan menggambar atau melukis itu salah sepenuhnya juga enggak, gitu ya. Tetapi lebih dalam jika kita menyatakan itu menulis ikon. Itu aja. Ya, jadi menulis ikon, oleh karena itu ketika kita melihat gambar itu, praktek memahaminya dalam istilah membaca. Membaca ikon, karena ditulis kita membaca ikon. Oleh sebab itu ada tanda-tanda simbol-simbol itulah sebagai tindakan kita untuk membaca. Memahami itu dengan istilah membaca. Oke, sudah cukup Romo? Ya, boleh. Oke, kalau sudah cukup kita kalian perlu ingat ayat-ayatnya ya, tentang ikon. Ayat tentang ikon. Misalnya Kolose 1 ayat 15. Coba sih dibaca sekali lagi terakhir.
Coba salah satu baca Kolose 1 ayat 15. Ya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Itu yang perjanjian baru, perjanjian lama kalian juga ada. Mungkin Kak Yona yang perjanjian lama. Iya. Di mana, Romo? Di tempat kemah tabernakel tirai itu. Oke, sebentar. Oh ya, untuk patung itu juga ada ya di dalam perjanjian lama itu dalam tabut. Tabut itu kan atasnya tutupnya ada kerupnya gitu ya, ada patungnya itu. Itu nggak apa-apa. Ini yang dari perjanjian lama, Keluaran 26 ayat 1. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Tuh. Itu ayatnya. Kalau Kolose tadi, pada ayat 15 kalau kita baca dalam Yunaninya, os estin ikon tu teu, tu auratu. Nah, yang adalah ikon dari Allah yang tidak kelihatan. Yang pertama atau yang utama dari segala ciptaan. Prototokos. Tokos yang dilahirkan. Proto yang pertama. Prototokos. Pazis dari semua. Tiseos ciptaan. Itu kalau di Kolose 1 ayat 15 dalam bahasa Yunaninya jelas yang dikatakan ikon. Itu ya. Oke, karena ini sudah jam 7 mungkin kita akhiri ya, Romo. Ya, untuk penutup boleh boleh bahasa tadi sungguh patut. Ya, ini. Doa penutupnya mungkin salah satu tadi sudah Angelin, sekarang mungkin Yose mungkin. Untuk ini nanti kamu bacain sampai sini aja. Ini ya. Jangan lupa tanda salib pada waktu Theotokos. Kemudian nanti biar pembubarannya Romo. Kemudian minta bantu doa Christian tadi sakit Romo. Sekalian nanti pada pembubarannya. Sakit apa? Oh iya itu ditanya dulu sakit apa tadi? Pusing. Terus badannya panas. Ya. Baik. Oke, Yose silahkan. Sungguhlah patut dan benar memberkati mulia Sang Theotokos yang selalu terberkati dan sangat termurni serta Bunda dari Allah kita, lebih terhormat dari kerubim dan terbanding lebih mulianya dari para serafim dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sukaulah Sang Theotokos engkau. Kiranya Sang Tuhan Maha memberkati. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Romo. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan sekolah minggu depan. Besok minggu depan ya.